Seni tidak gratis, support tidak gratis. Dan gitu. seniman itu pekerjaan. Seniman itu pekerjaan. Kepalanya seperti berat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di program Ceritain Cerita Sisi Lain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya pengen ngobrol sama salah satu anak muda terkenal di stand up comedy Padang. Di Padang ini cuman ada beberapa yang terkenal. Dan ini salah satu yang paling terkenal. Namanya Rin Hermana. Wis, mantap. Sehat? Bang Boy, sehat Bang Boy. Alhamdulillah. Darin Hermana. Oh ya, kenapa saya manggil Darin? Karena sebenarnya di Padang itu kita biasa panggil Uda walaupun Beda jauh. usia Iya. gitu. Itu panggilan akrab aja sih, bukan karena saya merasa lebih muda juga Iya, gitu. karena saya juga Nanti takutnya tersinggung Bapak. Tidak, saya justru susah. Ya merasa dilecehkan Bapak nanti Tidak, kan, tidak. gitu. Saya laporkan saja nanti ya. Saya tersinggung. Iya kan? Jadi begitulah. Rin Hermana. Tiba-tiba jadi stand up comedy, nggak tiba-tiba sih ya. Ada Tapi proses. maksudnya jadi stand up comedy dan terkenal di Indonesia. Makin lama makin terkenal. Ya. Dulu ada Pras Teguh satu Iya, ya. iya. Saya ngelihat dulu tuh Pras Teguh tuh terlalu dominan. Sampai akhirnya sekarang karena mungkin udah masuk sama Panji, Ya. Rin udah beda lagi gitu. Benar. Kayaknya udah nggak ada bayang-bayang itu lagi. Iya, iya, udah iya. muncul sebagai sosok Rin Hermana Rin yang sendiri. tunggal maju ke Oh, depan gitu iya, ya. iya. Jadi bukan kayak apa ya? Ada anak Pras, didik ada lah Rin, gitu iya, ya. iya. Iya. Walaupun kita nggak bisa mengesampingkan jasa Pras di stand up Benar, ya. benar. Beliau adalah legend lah di situ. Pencetus yang Pencetus, membawa iya. stand up Padang ke nasional. Iya, dan yang pertama Yang pertama. ya. Di Dan Padang. juara dia. Iya, jujur. Juara. Nggak usah ngomongin Pras. Ngomongin Rin Hermana. Oh, kirain mau bahas Pras di sini. Karena sudah biasa. Karena yang undang Pras nggak bisa, saya yang diundang untuk membahas Pras. Bisa. Saya mewakili siapapun sekarang. Sebenarnya ini orang udah tahu nih Rin Hermana stand up comedian. Oh ya, oke. Tapi orang tuh mungkin nggak tahu Rin Hermana ini dulunya gimana, siapa, dari mana gitu. Oke. Sosok apa sih sebenarnya Rin ini kok tiba-tiba bisa lucu gitu. Kayaknya beban ngejawab tiba-tiba harus lucu. Iya. Apa ya? Karena kuliah di kafe kan? Kuliah di kafe. Di kafe WNP. Di kafe UNP. Ya artinya kan bikin video lah ya. Benar, Desain desain gitu. Gambar. Gambar. Berawal dari sana sebenarnya. Berawal dari sana kan? Masuk stand up dan masuk di kafe itu barengan sebenarnya Bang Boy. Tahun berapa? 2000 masuk komunitas ya? Iya. Masuk komunitas stand up Padang itu 2014 awal. 2014 awal. Iya, karena kan kuliah itu 13 pertengahan kalau nggak salah ya. Iyalah, 13 Berarti itu sekarang itu udah 8 tahun ya? Iya, baru 8. Enggak lah, baru 8 tahun ya. Benar nggak sih? Iya, baru 2022 ya, 8 tahun. Matematik saya hebat, Pak. Iya. Saya kalau ngitung-ngitung angka susah. Kecuali ngitung-ngitung uang saya jago ya. Red card gitu. brand, oke. Brand gimana Oke. gitu. Ngakalinnya kayak gitu bisa. Kalau ngitung tanggal ini kapan terakhir? Aduh, kayaknya susah ya. Susah. Karena kita tiap hari kerja soalnya. Tidak ada hari libur. Kita nggak tahu tanggal, kita nggak tahu hari apa, kita taunya tanggal berapa. Iya, tanggal berapa Iya. dan kita taunya kerja mulu. Benar sekali. Iya kan? Libur kerja juga. Libur Nah, adalah kerja. Libur adalah kerja dan kerja adalah uang. Benar. Ketawa mulu nih saya. Rin dari WNP ya. Rin dari Waktu itu masuk stand up sendiri aja atau emang ada kawan-kawan lain? Rin itu suka stand up itu tahun 2012 kalau tidak salah. 2012 itu karena nonton di Metro dulu ada jam Iya. open mic Ada malam. Radit Iya. gitu ya yang lucu itu. Benar. Nah, itu awal mula ngelihat stand up komedi, format stand up melawak sendiri. Ya. Terus kayak ngerasa, nah apa orang kayak gini? Bukankah ngelawak itu harus grup, Iya. harus bikin sketsa atau apa? Ini kayaknya dia berani stand up sendiri untuk membahas hal-hal yang dia resahkan. Iya. Nah, itu awal-awal mulai suka nonton, tapi di lingkungan belum Belum terlalu familiar. Ya, betul. Apalagi di rumah saya juga belum paham sama sekali itu waktu itu. Iya. Stand up. Pasti kalau lawak tuh lawakan TV ya. Iya.
Sampai momennya itu waktu magang di TV lokal. TV lokal, saya magang di TV lokal Padang waktu sekolah. Awalnya ada format acara program komedi, tapi grup. Kayak OVJ-OVJ-an. Iya. Dulu. OVJ yang dulu ya, bukan yang sekarang. Sekarang kan gimmick. Industri semua. Dan kita sekarang udah tahu ya, kalau dulu kita dibohongi. Akhirnya kita tahu kalau itu pembohong. Saya dulu percaya termehek-mehek itu real. Saya percaya kalau hipnotis itu beneran. Sekarang kita tahu semuanya industri. Itu semuanya. Nah, awalnya dari sana, tiba-tiba ini produser program itu bikin acara stand up komedi. Ya udahlah, karena tahu Rin bisa nggak stand up komedi, iya nonton gitu. Nah, cobalah stand up. Waktu itu yang tidak saya pahami adalah ternyata format materi stand up adalah materi original yang dibikin sendiri. Ya. Bukan jokes Lawakan yang diulang. tongkrongan, bukan jokes 1001 cerita lucu, bukan itu. Tapi memang keresahan sendiri. Nah, dulu awal-awal Rin itu benar-benar memplagiat si Raditya Dika. Ya, kayaknya semua stand up komedian terinspirasi. Kalau Rin nggak cuma terinspirasi, malah benar-benar materi dia yang dibawain. Bisa nih gitu. Main di acara TV waktu itu karena nggak sama sekali nggak ngerti hukum stand up kan. Pikirnya waktu itu kayak lagu. Kita perform bawa lagu orang gitu. Ternyata nggak boleh. Nah, itu udah masuk komunitas? Belum. Oke. Justru itu yang membawa Rin ke komunitas stand up Indo Padang. Dari program acara TV itu ada acara nasional namanya BKKBN Stand Up Comedy gitu. Disponsori oleh BKKBN. Diutuslah dari Padang, itu bukan komunitas stand up Indo Padang. Tapi orang yang kenal dengan bos di acara itu, di program itu. Wow, bosnya orang dalam. Kekuatan orang dalam sekali. Yaudahlah, minta satu yang stand up itu, Rin. Terus ditunjuklah Rin untuk mewakili Padang ke Jakarta. Itu awal pertama stand up ke Jakarta tanpa memahami apa itu stand up komedi. Dan sebenarnya belum terlalu paham lapangan. Benar, belum sama sekali ngerti lapangannya kayak gimana, stand up-nya kayak gimana. Habis itu baru gabung sama stand up Indo Habis Padang. itu ngobrol karena ternyata di acara itu semuanya dari komunitas. Iya. Terus ditanya, "Kamu komunitas stand up Padang?" Emang ada komunitasnya? Enggak, kayaknya saya independen gitu. Saya independen, saya nggak gabung komunitas. Gitu. Pas nyampe Padang ditawarin, kalau misalnya kamu benar-benar mau stand up, ada komunitasnya, gabung stand up aja. Dicari di Twitter, ada Twitter nggak ada. Saya kan dulu tidak punya Twitter. Iya. Tidak peduli Twitter. Dan stand up di Twitter ya. Benar, ramenya di Twitter waktu itu. Ya udahlah. Nah, itu waktu itu open mic-nya di Rimbun. Ya, Rimbun sama Nunos dulu. Rimbun sama Nunos ya. Waktu Rin udah di Nunos, nggak di Rimbun lagi. Setelah itu baru balik ke, dulu bukan Rimbun namanya. Rumah Kopi Nunos. Iya, Rumah Kopi Nunos. Iya. Nah, awal punya Twitter yang di-follow itu adalah Stand Up Indo Padang. Oke. Memang nyari Stand Up Indo Padang. Secinta itu ya Bapak sama Stand Up Indo Padang ya? Dulu itu sepenasaran itu. Iya, karena kan belum tahu ya dia. Padahal saya udah ngarahin nih. Iya. Jujur saja, saya belum mengerti. Nggak mungkin lah orang langsung tiba-tiba saya jatuh cinta. Pasti dia penasaran dulu, ini stand up apa. Terus daftar open mic dong gitu. Ya udah datang. Saya pikir awalnya stand up komedi Padang itu kayak, ya lah, udahlah, bisa lah ini mah gitu. Orang-orang kita juga awak-awak juga gitu. Tapi ini enggak sih? Saya pernah nih Darin kenalan lah waktu itu. Iya. Terus di stand up itu kan ada tim ketawanya kan ya? Enggak tim ketawa. Di stand up itu ada komik-komik yang juga paham ini orang. Maksudnya bukan tim ketawa, bukan yang itu bukan dibayar. tim ketawa. Bukan dibayar untuk ketawa itu. Atau... Jadi karena dia udah temenan, apapun jokes dari temannya, support. Oke. Ya, jadi kan tim ketawa juga Pak itu namanya. Iya, maksudnya bukan mentertawakan jokesnya, tapi mentertawakan dia jokesnya nggak kena. Beda kan gitu. Jadi lucunya di situ ya. Iya, pokoknya di open mic itu bagaimana acaranya kondusif untuk penonton stand up. Iya, dan pokoknya harus ada yang ketawa. Benar. Oke. Kita kan pembentukan mental. Hiburan, ya. Pembentukan mental juga ya. Itu tuh awal-awal mulai itu. Karena sosokan sih. Itu kan cukup jauh dari DKV kan ya? Jauh. Iya kan? Jauh. Itu sangat jauh itu. Dulu saya sekolah jurusan
multimedia. Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan komedi-komedi. Cuman memang di sekolah itu saya kayak apa ya, badut tongkrongan. Suka ngelawak ya? Suka ngelawak, apapun dibecandain, guru dibecandain semuanya. Jadi kayak udah bisa lah ini kalau untuk stand up. Ternyata waktu berdiri sendiri, wah tidak seperti tongkrongan. Tapi dari keluarga ini nggak sih? Dari keluarga suka ada ayah atau siapa gitu yang suka ngelucu nggak sih? Kalau dari pihak keluarga sebenarnya semua atau serius semua? Paman enggak. Paman-paman saya orangnya ngelawak semua, jokes-jokes. Kalau di Padang itu ada Ajo Andre, dulu cerita lucu. Nah dulu tuh sempat koleksi visi-divisi. Oh, emang suka komedi ya? Iya, dari dulu tuh emang kayak dari gitu. Dari paman ya? Dari paman, semua paman saya. Pokoknya nggak tahu mungkin karakteristik keluarga saya atau memang semua orang Minang kalau misalnya udah pada ngumpul, semuanya ngerasa berkomedi aja gitu. Ada aja yang diceritain, ada aja bahan lawakannya gitu. Merasa lucu semua ya? Merasa lucu semua, tapi ya lucu. Iya, lucu gitu. Kita dengar karena kita ngerti. Iya, ngetawain keluarga ini, ngetawain keluarga itu. Tapi kan ini Darin, stand up itu kan komedi yang sebenarnya marketnya nggak umum. Maksudnya ada market khusus gitu. Benar. Jadi komedi yang emang dibikin untuk di konteks tertentu. Artinya kalau Darin manggung nih di tempat yang umum aja gitu, itu kan nggak selalu bisa dimengerti orang. Iya. Nah, itu gimana Darin mensiasati itu tuh? Karena kan udah banyak nih panggung Darin nih. Kalau dulu itu Bang Boy, Rin itu fokus dengan 5 menit materi yang harusnya ini udah bisa dimakan semua orang. Ya. Nah, kalau misalnya ketemu orang-orang umum, setidaknya pembahasan yang dimengerti. Bukan yang dulu kan maksudnya nggak terlalu jokes-jokes yang mikir banget. Jokes yang menyinggung. Dulu mah masih bahas tolol-tololan kan semua kan. Jadi kayaknya kayak Radit lah ya, lebih yang umum ya, membodohi diri sendiri atau apa gitu. Nah, kayaknya itu masih kemakan dulu. Kalau sekarang udah politik. Sekarang bukan politiknya udah serius lagi. Iya, pembahasannya gitu. Udah mulai saya menyebutnya udah pakai rumus materi. Iya, udah pakai rumus, udah pakai kalau Panji itu udah pakai referensi buku yang banyak gitu ya. Dulu sebelum sekarang kan lagi banyak tuh semua orang tersinggung, pembahasan tersinggung atau takut diancam atau apa. Dulu 2014 itu saya udah pernah dipiting sama orang. Diginiin sama orang. Itu gara-gara apa? Gara-gara materi saya. Oke. Sebelum Panji ngebahas ketersinggungan, saya sudah hampir dipukul sama orang. Kenapa dia bisa tersinggung? Bapak Gara-gara itu bahas apa? Nah, ini yang menurut saya hal yang ternyata ada yang sensitif dengan materi stand up. Saya pikir semua orang akan paham kalau saya itu hanya bercanda. Itu rasis apa gimana sih? Enggak, ini. Jadi pembahasan materi ini sudah pernah saya bawain di mana-mana. Terus sempat manggung di UNP. Jadi kayak acara tahunan UNP. Ya. Terus ada stand up-nya. Saya juara lomba stand up terus disuruh manggung di acara puncak. Ya. Waktu itu saya nyuruh tiba-tiba tuh MC-nya tiba-tiba nih juara 1 kita. Silakan stand up 3 menit. Tiba-tiba disuruh kayak gitu tanpa briefing apa-apa. Yeah. Mungkin dia pikir stand up itu kayak udah ngobrol aja. Kan kita harus persiapan. Dan dipikir ngelucu itu gampang. Iya, benar. Ya udahlah. Nah, dari situ mental saya secara spontan secara spontan mulai kebentuk dikit-dikit Bang Boy. Tiba-tiba nih Riner mana juara stand up kita, silakan stand up semuanya stand up ya, stand up. Ya mau gak mau, ya udahlah bawain materi yang sebenarnya udah terbiasa dibawain karena udah sering dibawain kan. Bawain materi metal waktu itu. Oke. Materi saya masih ingat nih. Saya suka awalnya dulu sosokan, padahal saya suka ini kan. Saya merasa aneh dengan band metal, apalagi vokalisnya. Menurut saya, lirik yang dinyanyiin oleh vokalis band metal sama kayak kita lagi jatuh cinta. Karena yang tahu cuma dia dan Tuhan gitu. Iya kan? Kalau nyanyi itu kayak gitu tuh. Ada yang tahu nggak liriknya apa? Itu ketawa tuh. Gitu. Terus melihat, pokoknya waktu itu ada satu set lengkap materi tentang bahas metal, 3 menit. Semua ketawa, terhibur, syukurlah, alhamdulillah, nih gitu.
Turun. Saya pikir saya menjadi orang yang sangat menghibur hari Iya. itu. Ternyata ada orang yang tersinggung. Oke. Turun panggung, tiba-tiba saya dipiting kayak gini. Sinilah dulu lah. Itu senior apa gimana? Senior. Oke. Sini dulu lah. Woy. Ada apa bang? Kirain akrab ini. Niatnya kayak gini kan kayak teman. Kira mau diapresiasi ya. Apresiasi bro, keren bro. Ada apa bro? Ternyata diginin. Makin lama makin kenceng dah boy. Gitu kayak gitu. Kenapa bang gitu kan? Apa maksud kamu bahas-bahas metal? Hah? Kenapa? Apa maksud kamu bahas-bahas metal? Ya karena itu materinya bang. Kamu nggak tahu siapa saya? Nggak tahu saya. Ya nggak tahu dong kan. Tapi kan nggak mungkin jawab seperti itu ya nggak tahu bang. Emangnya followers Anda berapa? Iya. Emang ada siapa di skena ini? Gitu Iya. kan. Emang Anda di UNP siapa? Iya. Jadi kali inilah sopan lah. Iya. Karena saya tahu dia senior. Iya. Atau bang siapa bang? Oh, saya dulu yang awal-awal metal di Padang ini. Abang sepuh-sepuhnya metal di Padang. Wow, gitu kan? Sepertinya saya adalah panggung ini di sini nih. Gitu. Terus dia bahas, kenapa bahas metal? Apa? Gak usah soal lu gini. Gitu, apa. Lu nggak tahu nih siapa? Gue bisa ngajak semua orang buat nonton lu malam ini. Terus saya tidak mau memperpanjang. Ya udah, saya minta maaf ya bang ya kalau misalnya tersinggung atau apa gitu. Saya nggak masuk ngetawain juga. Sejujurnya saya juga penikmat metal gitu. Betul. Saya juga justru karena kita tahu sebenarnya gitu. Saya juga tahu, saya paham konteksnya. Tapi kayaknya keresahan itu bukan hanya dari saya. Kayaknya semua orang-anak di skena metal juga paham. Kadang lirik nyanyi, screaming, scroll dan lain-lain itu kan nggak tahu, kita nggak tahu liriknya apa. Dan itu sebenarnya kayak menertawakan diri sendiri sebenarnya. Benar. Kayak teman saya bandnya genrenya slamming death metal yang pig squeal yang squeak gitu. Yang wiu gitu. Judulnya tuh Darah Perawan. Darah perawannya mana nih gitu kan. Kan ada pola pikir kayak gitu. Kalau sayanya yang lain-lain nggak tahu. Nah, itu yang saya bahas. Terus dia kesel, dia sosokan gitu terus nanya, "Kamu jurusan apa?" "Oh, seni rupa, Bang." "Anjing, gua juga seni rupa. Lu nggak tahu siapa gua." Gitu. "Wah, Bang, nggak usah. Udah, Bang, saya kapok deh sekali ini aja, Bang." Udah nggak dibayar. Udah nggak dibayar itu. Udah nggak dibayar. Uangnya pun hadiah lomba, bukan hadiah manggung yang tadi. Iya, itu. Iya. Terus di sisi lain, Bang Boy, Rin itu sebenarnya sudah berteman dengan salah satu anak metal juga, abang-abang ini. Dia pokoknya bandnya cukup gede lah di Padang. Dan abang itu juga ngikut stand up. Nah, santai sebenarnya. Santai. Dan di saat itu dia nonton. Bodohnya adalah posisinya di sini Rin di piting kayak gini. Abang itu lagi berdiri di sini dan hanya melihat Rin kayak gitu. Jadi ngerasa kayak nggak ada apa-apa karena kan kondisi bising, musik dan itu emang dikirain emang manggil teman aja. Gitu. Pas pergi di besoknya ditanya sama abang itu. Bukan ditanya, saya cerita sama teman saya cerita sama abang itu. Abang itu datangin saya. Emang waktu malam itu ngapain sama dia gitu. Itu bang, dia kesel karena saya bawain materi anak metal gitu. Kenapa gitu? Gua aja ketawa. Ya nggak tahu, dia katanya sesepuh metal di sini bang, di UNP gitu. Rin, ya udahlah gitu. Abang ini kesel dia, anjing ngerasa kayak itu kan harusnya gue yang dibilang sesepuh. Kayak gitu kan. Jadi abang itu nyari si yang tadi yang suka piting. Si paling metal itu. Si paling metal itu. Rin nggak mau. Rin menjadi orang yang menciptakan kerusuhan. Bilang sama karena abang. kan konteksnya kita pengen menghibur lah ya. Iya, bilang sama abang. Usah bang, biarin aja gitu. Nggak usah lah. Nggak usah, ini bukan urusan tentang kau stand up lagi. Tapi ini tentang attitude si orang ini nih harus diperbaiki. Terus dia pergi, abang itu. Dan itu sebenarnya juga kalau orang umum akhirnya memandang, nggak asik nih skena ini. Iya. Jadi dia merasa menjaga nama baik skena. Benar. Stand up dan metal juga. Iya kan? Terus datanglah abang yang tadi, abang yang baik tadi. Udah diomongin. Kan ngerasa kayak, aduh kok Rin jadi bawa abang-abangan sih. Saya nggak masalah. Malas Bang Boy kalau yang kayak gitu Bang Boy. Iya. Kalau udah bilang kemarin minta maaf, nggak usah diurus lagi. Udah aman. Pernah suatu hari di kampus berpas-pasan sama abang tukang piting tadi. Nggak mau lihat Bang Boy, cuma gini doang nih. Gak mau. Kalau selisih jalan itu kayak
Saya merasa kayak, ya pasti udah dipukul ya. Udah nggak pernah dipikir lagi nih. Cici. Takut. Paling metal. Gitu. Jahat. Itu tuh dulu tuh. Sebelum ketersinggungan bahas di sosmed dulu belum nyerang sosmed. Jadi sekarang itu kalau misalnya hari stand up terus ada yang marah-marah di sosmed, komentar gitu ya. marah-marah apa sih nggak lucu ini belum apa-apa. Udah biasa, gue udah pernah di Level saya sudah terlalu tinggi untuk komentar seperti itu. Lucu lah. Tapi Darin selain stand up, Darin juga ngeband ya? Gitu. Bikin lagu rap juga tuh sama si Rani. Musik sebenarnya Bang band band ini Bang Boy bukan sesuatu yang apa ya, kayak Darin senang aja. Ya. Senang dengan ATL. Itu band. Apaan itu? Jadi kan kalau dibahas soal musik, Rin lebih dulu sangat mencintai musik dibanding stand up kan? Iya, karena belum ada. Mungkin emang dari dulu tuh banci tampil atau apa gitu. Jadi ada sekolah bikin Festival. Ayo kita bikin band. Dulu malah sebelum kenal stand up bikin band dulu, udah record lagu juga, udah bermimpi juga main. Dan dulu juga. emang industrinya band. Iya. Ya, musik festival kampus, festival itu kayak kalau bisa kita main di festival ini, karena main di festival ini hanyalah orang-orang yang hebat. Iya, betul. Gitu. Ambisinya pengen ke sana. Ya. Karena dulu emang konten kreator belum ada, YouTuber belum ada gitu. TikToker belum ada. Belum ada. Jadi emang cuman jadi band lah, anak band lah. Jadi gitu anak ya. band, manggung gitu. Jadi kayak Punya mimpi rekaman ke Jakarta, masuk dahsyat. masuk dan inbox. Karena masih umum kan waktu itu kan? Iya, emang. Belum. Saya sekolah itu masih fokus ke festival atau Parade musik. Fokus ke sana aja, nggak fokus untuk ke inbox yang lain itu belum. Karena pengen tampil di acara ini aja. Dan waktu sekolah, saya dan teman-teman sadar diri. Ya. Kita nggak full skill nih orang-orangnya nih. Iya. Kita orang-orang tahu chord 3 dasar aja udah syukur. Gitu. Cinderella. Mimpi yang sempurna. Tapi kita nggak mau ngarah ke pop. Iya, betul. Kita nggak mau ngarah ke pop. Kita harus keren harus berbeda. Kita main punk. Green Day, Blink, Sum 41, mainnya kayak gitu, ngerasa keren dengan lirik bahasa Inggris terbata-bata kan. Tapi Darin itu posisi drum. Basis ya. Basis. Dulu basis vokal, kan punk mainnya kayak gitu bertiga, bertiga ya. basis vokal. Udah punya album waktu itu? Baru 2 single. Itu bandnya apa tuh? ATL juga? Bukan. Itu sebelum itu nama Sema. Karena gini, karena kan sebenarnya tujuan program ini tuh emang apa ya? Mengulik ini siapa sih profilnya gitu. Kok tiba-tiba dia ada gitu. Gitu sih. Dulu nama bandnya itu DOS 86. Itu masih ada teman-temannya sekarang? Masih ada. Mereka beberapa udah keluar dan dikeluarkan. Biasa lah. Nggak, maksudnya mereka masih main musik atau enggak? Beberapa tidak. Enggak, maksudnya masih ada main musik, Pak. Ada. Ya Allah. Ya Allah. Itu waktu di SMK bikin band pop punk. Dulu punk, habis itu jangan terlalu punk deh. Kita nggak mau punk, kita bikin pop punk aja. Oke, pop punk. Habis itu masuk PW Gaskin. Bikin pop punk melodik gitu, siapa main keyboard gitu. Dulu nama bandnya DOS 86. Dulunya pengen metal banget, nama bandnya adalah Danger in the Manger. Wih, serem kan? Namanya Danger in the Manger, bro. Bisa main drop D? Tidak bisa. Iya, jadi buat apa? Bisa nge-scream? Tidak bisa. Udah punk aja, disingkat jadi DOS. Nah, karena DOS di googling waktu itu DOS. Yang keluar adalah DOS dari ini komputer. Oke. Kenapa DOS ini jadi komputer gitu? Udah, tambahin aja 86. Apa 86? Siap. Jadi DOS siap 86. Gitu. Karena influennya juga Sum 41, Blink 182. Pakai angka-angka lah waktu itu. ST12 enggak? ST12. Oh iya, kenapa kita enggak tahu ya? ST12 waktu itu, Pak.
12 dulu ya. Yang idola banget lah. Idola banget Charlie Van Houten lucu-lucu. Legend lah itu. Legend. Nah itu bikin terus apa udah lagu pertama kita rekaman. Ayo kita rekaman, bikin lagu. Ya sosokan Bang Boy, sosokan bikin lagu, bikin video klip dengan ala kadarnya. Tapi sebenarnya dulu kalau udah bikin video klip, bikin lagu itu udah di level yang berbeda ya sebenarnya. Karena kan ada banyak nih band-band festival itu cuman nyanyi lagu orang, menang festival, hype-nya 1 minggu, oh abang ini menang. Habis itu hilang. Kalau udah kita bikin lagu karena sadar kita tidak akan se-skill itu, sepopuler itu di festival, ya udah kita bergerak sendiri aja nih, kita bikin lagu. Minimal ada karya. Okay. Kita bikin band untuk berkarya aja ya, untuk mengeluarkan sesuatu. Kita nggak cari terkenalnya dulu. Yang penting kita punya lagu nih. Kan? Kapan lagi nih kita berempat? Karena kalau bawain lagu orang takut nggak lebih bagus. Iya benar. Takut jangan kan lebih bagus, menyamai aja kita susah. Iya, jadi kalau lagu sendiri ya ini maksimal nggak masalah. Iya, gitu. Dan orang bawain lagu kita harus sejelek itu, nggak boleh bagus-bagus. Karena ada standar segini aja gitu. Bikin lagu pertama ngerasa cukup oke, ayo kita bikin lagu kedua. Bikinlah lagu kedua. Habis bikin lagu kedua, mulai itu mencar karena udah nggak sekolah, nggak di SMK lagi. Tapi emang sesemangat itu dulu ya anak band ya. Bang, saya tuh rela nggak makan siang, betul. buat nyisihin uang buat latihan sama rekaman. Dulu rekaman itu 450 berapa gitu. Itu live atau apa sih? Track ya? Berapa kalau nggak salah? Iya segituan lah. Iya 350 atau 450. Iya karena live dulu 150-an berapa gitu. Sari Musik bukan? Bukan di ini Ardana. Oh MM. Yang di Simpang. Oh saya pindah studio yang lagu kedua juga pindah tempat rekaman. Oke. Karena yang sesemangat itu ya. Sesemangat itu Bang. Bahkan waktu itu sampai main bola nih. Main bola kita nyari menang, kalau menang duitnya sisin buat ini. Emang udah niat judi dari dulu. Udah. Dan sadar sebenarnya kalau itu juga investasi kan. Benar. Ya, sedikit sebelum kita lanjut ke sisi lain, yang lain. Kenapa bahas band? Iya, karena udah terlanjur bahas band nih. Gimana pandangan Darin soal anak-anak band di era-era belakangan ini di Padang? Stuck. Oke, cukup. Iya. Sudah mewakili kali ya? Sudah mewakili. Karena itu udah banyak sih saya bahas sama. Oh iya. Terus tapi saya memang punya harapan besar, Bang. Ya sama sih. Sama. Kita punya harapan. Kita sebenarnya punya harapan yang sama ya. Kita pengen industri di Padang itu emang hidup gitu. Benar. Dan kita nggak usah merantau akhirnya gitu. Alasan saya merantau kan itu. Iya itu. Karena di Padang saya tidak hidup. Hidup saya di sini. Merantau. Apalagi stand up ya. Emang panggungnya di sana lah gitu. Iya. Terus sekarang selain stand up, content creator. Benar. Konten kreator ya? Konten kreator. Bikin konten apapun itu. Ya, saya bukan, karena kan sekarang itu di pembahasan konten kreator, orang sudah menanya, ini kontennya tentang apa? Ya. Nah, saya tuh nggak bisa jawab itu. Berarti kontennya apa? Berarti nggak ada segmen tertentu? Nggak ada. Tapi masih di benang merah komedi? Komedi. Oke. Jadi konten komedi? Iya, konten komedi. Cuman kan masih lebar. Belum yang konten, ada konten kreator yang dia di bahas konspirasi aja atau bahas yang marah-marah aja atau apa gitu. Nah, Rin itu konten kreator yang lihat konten terus kayak bikin lah yang kayak gini. Kadang bahasa Minang, bahasa Indonesia, apapun yang memungkinkan. Ini senang nih, ini seru nih untuk dibikin nih gitu. Bukan karena keterpaksaan juga, bukan karena ngikut-ngikut. Kan Rin ini agak malas sih ngomongnya ya, tapi emang kayak gitu sekarang fenomenanya. Saya nggak ngikut tren Bang Boy. Sama. Saya nggak, orang lagi tren apa nih yang kayak gini nih, bikin Rin yang gini. Enggak deh gitu, kayak nggak ini aja ya. Nggak, mungkin masih orang beda. Benar, saya tidak menyalahkan juga. Saya tipe orang yang kalau apa yang lagi tren, saya malas ngikutin. Iya. Saya lebih senang menguras otak saya untuk bikin ide cerita yang lain deh. Walaupun beresiko nggak lebih laku dari ketika itu resiko yang saya ambil. Jadi saya nggak ngikut arus orang lagi trennya di sini nih, konten-konten kayak gini semuanya nih. Tapi justru hal-hal semacam itu jadi bikin original kita kan. Maksudnya kita jadi autentik di mata orang lain gitu. Ya nggak tahu sih orang melihatnya gimana ya. Tapi yang penting saya berkonten aja deh. Konten aja. Apa yang kepikiran bikin, Mungkin di tahun ini sudah mulai
bukan apa ya, bukan membatasi, tapi lebih fokus ke 3 konten yang benar-benar ditonjolin aja gitu. Karena terlalu lebar juga bingung ya. Bingung, dan juga kalau mau bikin itu mikir dulu. Nggak maksimal juga. Nggak maksimal juga. Kalau kita udah punya 3 program yang ini, kita menguras di bagian ini aja nih. Apa nih gitu. Atau kalau mau berubah, bikin program yang baru. Ya, saya baru kemarin dapat masukan dari teman saya. Dia kalau bikin konten itu jangan takut kamu nggak punya konten original gitu. Hajar aja semuanya. Harusnya ya. Iya, industri, Pak. All genre ternyata genre. Iya. Di konten kreator itu jangan takut, wah, branding saya apa ya? Apakah saya konten kreator random gitu ya? Iya, jadinya kayak gitu kan. Kayak gitu aja gitu. Tapi itu ini nggak sih pengaruh dari Darin kan masuk manajemen nih. Iya. Manajemen Bang Panji ya. Iya, Comika. Itu apa ya? Apa yang membedakan kita selain keteraturan lah ya? Ketika masuk manajemen itu ada tuntutan khusus atau gimana gitu? Tuntutan khusus kalau dituntut kayaknya enggak ya Bang Boy. Tapi lebih kayak memberitahu apa nih yang kadang kita nggak ngelihat diri kita sendiri. Kalau orang ngelihat kita kan dia kayak, Rin, kayaknya lu berpotensi main di sini nih. Yeah. Rin kayak gini nih. Atau nanya, Rin, lu suka lu apa? Gini-gini. Oke, kita kasih fasilitas ini, bikin ya gitu. Yang kayak gitu dibantu sama manajemen. Oke. Kalau sendiri kadang, wah, saya mau bikin film pendek. Kamera siapa kayaknya? Kayak lokasi di mana ya? Ini gimana ya? Izin yang ke ini gimana ya? Nah, itu yang dipangkas sama manajemen, yang dibantu sama manajemen. Mereka bantu itu. Jadi kita fokus bikin ide sama produksi aja. Tapi untuk konten nggak di ini ya? Nggak maksudnya kayak band bikin kayak gini. Band kalau udah masuk label lagunya harus kayak gini gitu. Ya. Kalau di manajemen justru membantu membebaskan. Membantu membebaskan, tapi syaratnya disiplin dan produktif. Disiplin itu yang sebenarnya musuh saya sampai sekarang ini, yang harus bikin. Ya mau nggak mau kan akhirnya kayak gitu. Benar. Terpaksa Karena seniman kalau dia nggak ngasilin sesuatu ya dia nggak kerja kan. Benar. Itu dia. Jadi kalau misalnya mau hidup dari karya, ya harus berkarya ada lah gitu. Ya. Kalau misalnya karya jelek, ya jangan fokus di situ, bikin lagi. Walaupun lebih jelek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kita mencari dulu. Kalau udah jelek, ya lah PNS. Coba daftar PNS di kantor. Berarti nggak laku. Iya, berarti bukan di sana. Bukan di sana jalan Anda. Sudah, jangan dipaksakan. Benar. Kadang saya kasihan juga tuh konten kreator yang nggak apa-apa lah. Udah lah, nggak salah ya. Bang Boy, saya takut saya keceplosan ngomong di sini. Tapi ini Darin, di kampus sendiri kan sebenarnya The Cafe tuh ya. Iya. Saya tuh sebenarnya tertarik bahas kampus karena bagi saya kampus itu harusnya jadi jembatan ketika kita tamat kita langsung siap. Benar. Apa yang nggak Darin dapat di jurusan The Cafe? Di kampus Darin lah, kita nggak usah sebut nama lah. Apa ya? Yang ya gini. Ya ini untuk saran aja sih. Iya benar. Karena kan kasihan adik-adik nih. Kalau Darin kan udah sampai lah di level itu gitu. Harusnya adik-adik itu dapat hak mereka lah. Benar. Karena uang kuliah mahal, Pak. Benar sekali. Gitu. Apa yang harus didapat ya? Banyak, Pak Boy. Banyak yang harus. Banyak dari generasi saya, angkatan saya yang setelah lulus itu agak kaget dengan industri gitu. Dengan dunia luar ya. Hal ini tidak pernah dibahas di kampus, tidak pernah dikasih tahu di kampus, karena kayaknya kampus saya itu terlalu modul. Kampus Bapak kampus saya juga, Pak. Nah, terlalu modul sehingga ini kayaknya udah nggak relevan dibawa ke era sekarang. Mungkin niatnya adalah supaya kita tahu dasar dulu. Oke. Balik lagi ke tujuan kampusnya. Ini tujuan kampusnya supaya Anda tahu dasar, nanti setelah Anda keluar dari sini Anda bakal berkembang sendiri ya. Atau saya kasih ini aja nih yang lagi tren sekarang, tapi Anda nggak tahu dasar. Tapi pernah ini nggak sih ke jurusan ngajak Darin untuk sharing gimana industri, gimana segala macam? Yang kayak gitu banyaknya di luar kampus. Di luar kampus kita. Tapi sama dosen juga ya, bukan yang nongkrong kemana gitu. Saya tuh sebenarnya lebih nyaman ngobrol sama dosen itu di luar jam kuliah.
Tapi kalau dibawa ke mahasiswa, kelas gitu? Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya dosen ada tuntutan harus mengajarkan ini, dan mahasiswa mau nggak mau harus menerima ajaran itu. Mahasiswa yang datang ke tongkrongan adalah mahasiswa yang pengen ngebahas ini sama dosennya, dan mungkin dosennya bisa membahas itu juga sama mahasiswanya secara segmented. Jadi lebih enak nongkrong sama dosen itu di warung kopi, di kade-kade, ngobrol tentang apapun. Itu Ya, soal kurikulum nggak sih akhirnya? bukan, malah nggak pembahasan kampus, kita bahas tentang setelah ini gitu. Setelah kuliah ini nih lagi dunia bahas ini nih. Iya, Pembahasannya tidak pernah dibahas tapi di kampus. maksudnya dosen itu terikat karena kurikulum di kampus atau emang Iya. karena mereka emang nggak update aja? Menurut saya kurikulum. Kurikulum ya? Maksudnya kurikulum di kampus harus Diperbaharui lah ya? setidaknya mengikuti ini deh. Lagi tren apa Ikut gitu. zaman lah ya, Iya. gitu ya. Masa ini kita nggak melek sosial media, nggak melek efek-efek Dan hal-hal kayak gitu? Ini Bang Boy, Rin mungkin ngelihat kalau di kampus ini ya, ada orang yang tidak seminat itu dengan jurusan yang dia ambil, Iya. sehingga dia datang dengan nol. Ya. Resikonya dosen harus mengajari dia dari nol juga. Jadi orang-orang yang setidaknya di masa sekolah sudah mempelajari sampai level 10, masuk ke kampus, balik lagi ke nol. Iya. Supaya teman-temannya itu barengan nanti belajarnya. Nah itu yang mungkin agak disayangkan juga. Ya, artinya juga dosennya nggak ngelihat potensi nih sebenarnya. Benar itu dia. Jadi di kampus kan kita campur aduk tuh. Ada yang tiba-tiba Akhirnya gitu-gitu aja ya. saya tidak bisa, saya nggak ngerti deh kafe ini kerja di kafe atau apa gitu. Kerja di kafe. Iya, yang penting ada Bang Boy. Kita kan tahu siswa yang daftar kuliah itu di jurusan tersebut bisa jadi karena minat banget, bisa Karena jadi salah. disuruh orang tua, Atau yang salah pilih. ini paling banyak ini. Saya salah pilih. Akhirnya lanjutin kan? Lanjutin. Karena banyak hal. Uang udah habis, segala macam Benar. udah habis. Ya nggak apa-apa lah di kampus negeri gitu aja sih Iya. akhirnya gitu. Dan biasanya orang sadar di semester 5. Itu udah titik sadar, oh iya salah kampus. Harusnya saya jurusan nuklir nih atau apa, atau pokoknya yang minat. Makanya saya senang ngasih tahu ke anak-anak sekolah yang mau ngambil kuliah. Ya. Jangan lihat itu karena kerennya dulu. Karena kau bisa di situ atau tidak. Suka nggak bidang itu? Suka nggak di bidang itu. Oke. Jangan bilang, oh saya suka masuk kuliah seni rupa Bang. Kenapa? Karena bisa gondrong. Wah, karena bisa nongkrong dengan celana sobek-sobek. Saya suka musik reggae Bang. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Pak. Masa depan Anda nggak di sana. Masa depan Anda nggak di sana, bangsat. Makanya kita tahu sekarang banyak seniman yang lulus itu jadi sampah. Karena udah nggak minat di sana, dia Iya. hanya Dan datang maksain dan akhirnya oh iya saya dapat tahu. gondrongnya doang. Benar, saya tahu teknik ini. Oh ini namanya pas di praktek dia nggak bisa. Iya. Pas ngomong ke orang lain untuk mengajar dia nol juga. Iya. Ya berarti bukan di sana kan harusnya dari awal. Iya. Dan itu udah terlambat. Nah, itu udah untuk terlambat. kuliah lagi. Benar, mau nggak mau dia harus membiasakan itu. Dan sebenarnya seharusnya ketika udah sadar salah jurusan ya udah belajar aja total gitu. Iya, dan bukan nggak hanya sia-sia kayak juga. gondrongan aja. Jatuhnya juga nggak sia-sia, setidaknya selama kuliah dia punya pengalaman di bidang jurusan yang diambil. Iya, iya. Walaupun nanti dia berada di karir di luar ini, setidaknya dia ada nilai plus. Oh, ternyata dia jurusan ini ya. Iya. Karena kita kan nggak tahu nih. Sekarang kita tahu dia karyawan ini. Ternyata di sekolah dulu dia anaknya suka bikin ini. Yang kayak gitu yang jadi pencetusnya nanti. Saya juga salah jurusan nih sebenarnya. Saya kan manajemen pendidikan. Tapi karena saya sadar, maksudnya ya udahlah nanggung nih pelajari aja serius. Iya. Tapi itu akhirnya berguna untuk kerjaan ini. Saya jadi paham manajerial dan segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya kita salah jurusan dan nggak fokus akhirnya ya kayak gitu. Hanya cari lulus. Hanya butuh ijazah. Setelah itu apa? Bisa sih ikut tes CPNS. Iya, cuman itu doang. Habis itu stempel-stempel. Hati-hati. Ini soal ini. Stand up itu sekarang di Indonesia tuh berkembang banget ya. Iya. Udah menguasai semua lini industri kayaknya. Menguasai ya? Iya, ada dimanapun ada orang stand up lah gitu. Iya. Bahkan di acara-acara pemerintah yang cukup serius, itu ada gitu. Ada stand up gitu. Di TV apalagi di mana-mana gitu. Narin sendiri udah berapa kali tour? Karena kan stand up itu
saya melihatnya sih kayak musisi ya. Ada konsernya, ada turnya. Tur itu bisa disebut spesial. album, kita nyebutnya gitu? spesial. Spesial. Kalau dibandingin dengan musisi itu bikin lagu, Album jadi album. ya. Kalau stand up komedian itu bikin materi jadi satu set. Nah, itu jadi materi ininya utuh satu albumnya tadi. Iya, satu album ya. Nah, album ini setelah punya ngapain? Kalau misalnya musisi kan harus direkam atau dia manggung. Nah, stand up komedian itu bikin spesial. Oke. Ya, karena itu show ya. Show ini bukan show yang dibayar untuk bikin show. Diundang, bukan undangan, tapi memang acara mandiri dia untuk apa ya? Jatuhnya kayak promo album lah gitu. Ya, konser tunggal. Ya, kalau di band itu konser tunggalnya, dia fokus itu. Nah, setelah itu ya balik lagi industrinya dia mau kemana? Kalau misalnya ada tawaran job ya dia bisa pakai materi itu sama kayak musisi tadi. Kalau ada tawaran manggung sini dong, bawain lagu ini gitu. Hampir sama sebenarnya. Sama musisi ya. Sama musisi. Bedanya adalah mungkin nggak barengan aja. Iya kan? Dan nggak pakai musik aja, nggak pakai gitar aja. Iya. Ada sih yang pakai gitar. Ada, maksudnya bukan rombongan rame-rame gitu. Stand up kayaknya sendiri. Tapi pola kerjanya sebenarnya sama. Hampir sama. Tapi ini nggak sih komedi itu kan sesuatu yang dinikmatin sekali. Iya. Biasanya kalau udah 2 kali tuh kita udah tahu jadi nggak lucu gitu. Benar. Kalaupun lucu nggak semaksimal yang pertama. Iya. Nah, risikonya itu. Bikin special show ini emang ada produk-produk gitunya juga nggak? Maksudnya produk turunannya kayak kalau kita album ada album musik yang bisa kita beli gitu. Oh iya, kalau misalnya setelah bikin spesial, dulu saya tuh hanya berhenti di bikin stand up show. Saya tidak peduli dengan digital download, media rekaman dan lain-lain. Aset-aset digital. Aset digital itu saya tidak peduli waktu itu. Karena memang tolol aja sih dulu sih, cuman bikin karya, tulisan, habis itu manggung, bikin spesial, udah selesai. Nextnya apa? Nulis materi baru lagi, bikin spesial lagi kayak gitu aja. Dan itu artinya nggak maksimal ya cuannya ya? Iya, benar sekali. Tidak maksimal. Makanya di show yang ini udah ketiga sebenarnya Bang. Udah ketiga. Yang pertama itu What's Next 2016. Belum ada tuh, orang masih bingung ini ngapain nih stand up spesial itu apa. Ya udah bikin untuk pengen nyoba aja. Pengen nyoba kapan lagi nih nyoba stand up sendiri dengan materi 1 jam gitu. Dan panggung sendiri gitu. Banyak kesalahan pastinya, banyak ini yang kurang ini. Proses belajar lah. Ya, belajar. Yang kedua bikin, dan yang kedua lebih baik dari yang pertama tadi. Minusnya sama, tidak direkam. Tidak direkam full, tidak ada cuplikan tayangan yang bisa dinonton lagi. Oke. Sehingga itu nggak menjadi aset. Yang ketiga itu baru yang ini nih, yang kundang ini. Nah, rencananya itu nanti bakal ada rekamannya dan itu bakal jadi aset. Turunannya bisa jadi macam-macam lah. Macam-macam, ada yang digital downloadnya, ada merchandise-nya. Dan itu kalau musisi album yang bisa dibeli. Ya. Itu di Komika. Comika. Comika.id. Comika.id. Ya, itu bisa dibeli di sana. Ya. Ngomong-ngomong soal show dan panggung nih. Darin kan juga sering nih manggung di Padang gitu ya. Ya. Adalah di kafe-kafe di Padang gitu. Dan tiket berbayar gitu. Nggak tahu ya, karena kalau undangan itu biasanya saya nggak tahu itu tiket acara berbayar atau nggak. Biasanya acara-acara corporate atau acara kafe yang yaudah undangin aja stand up di sini gitu. Oke. Ini dalam konteks tiket ya. Maksudnya orang nonton stand up di Padang dan berbayar gitu. Kemarin tuh ada satu tuh Pras marah-marah gitu. Iya pada ya. Ada di Instastory-nya Pras marah-marah. Cuma melawaknya mah Bang, masa bayi lo. Iya. Aduh Bang. Nggak tahu ya, karena tapi ini ya maksudnya teman-teman bikin materi itu sama lah kayak nulis buku ya, terus dihafalin dia nggak otomatis gitu aja gitu. Emang ada proses kreatif yang panjang. Kalau kamu cuma bayar 50.000 itu tuh nggak mahal. Harusnya gitu. Cuman kan orang hanya ngelihat kenapa saya bayar 50.000 kepada orang yang cuma ngomong-ngomong doang.
Iya. Melawak saya Bang. Melawak mah kayak gitu bisa aja mah. Ya melawak langsung orang. Iya. Bang, wah saya nonton YouTube lah Bang itu ya. Tapi kan emang ya apresiasi itu harus dibangun ya. Benar. Artinya kalau kita pengen nih sebagai orang Minang atau sebagai orang Padang gitu ya. Iya. Kita pengen nih ada kreator-kreator yang tumbuh dari Padang bisa bersaing di panggung nasional misalnya. Ya kita harus dukung itu kan gitu. Itu yang Seharusnya. ini makna mendukung ya. Hmm. Rin nggak tahu mungkin beberapa orang juga bisa sepakat bisa enggak nih dengan opini Rin nih. Menurut Rin mendukung itu adalah kamu rela mengeluarkan uangmu untuk mensupport dia untuk lebih naik lagi gitu. Bukan hanya sekedar datang, menikmati, nonton, kasih tepuk tangan. Bukan itu. Itu juga bisa, cuman bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi dengan support yang lebih nyata juga gitu. Oke lah, nggak dikasih uang. Tapi mungkin setelah itu disupport. Share. Kalau ada cerita, kasih tahu ke teman-teman, ini bagus nih, ini bagus nih. Kalau YouTube-nya ada album, ditonton, iklannya jangan di-skip. Benar gitu sekali, ya. itu support yang benar-benar disupport nih. Saya belum bisa bayar tiket nih Bang untuk atau beli merchandise gitu. gitu kalau ada duit gitu. Jangan minta yang gratisan terus itu kan ya. Itu dia. Sebenarnya kan emang itu kadang-kadang yang jadi problema kita ya. Kita tuh bangga banget nih si A ini dari Padang, dari itu, orang Padang, orang Minang mah gitu. Tapi giliran seharusnya kita dukung malah nggak dukung gitu ya. Malah sebaliknya nih kayaknya di Padang nih. Sama-sama orang Minang, iya lo gak? makanya saya susah bikin show di Padang itu memang kayak bro, saya sewa panggung, saya sewa sound, itu ada dekor dan lain-lain gitu. Kan saya stand up tidak hanya memberikan jokes, tapi juga memberikan perasaan ketika nonton itu ada ininya, ada ininya, ada. Kalau hanya ngelawak, yang penting saya VN aja ke WA Anda masing-masing gitu kan. Ya, nih materi saya nih gratis gitu. Dan itu ini udah jadi kerjaan kita loh. Maksudnya ini kalau saya nulis bagi saya itu udah jadi penghidupan saya gitu. Benar. Masa bagi buku gratis lah kan cuma nulis. Tinggal fotokopi semua. Ya nggak bisa kayak gitu ada yang juga gini, Bang, gitu. Beberapa dari yang katanya fans lupa kalau dia itu adalah bagian, bukan penonton. Nah, Rin tuh selalu nggak gitu. Orang yang melihat Rin di YouTube nonton atau apa, mungkin dia hanya sebatas penonton. Ketika dia sudah mau mengeluarkan uang untuk nonton Rin, dia sudah Rin sebut sebagai dia adalah bagian dari Rin sendiri. Bagian dari perjalanan kita. Orang yang menyupport kita untuk ada di titik itu orang kan. yang mau mengeluarkan, mau support, mau apa gitu. Dan dia baru kita sebut dengan bagian. Iya, kalau kita salah ya kritik, nggak masalah. Nggak masalah. Kau tahu misalnya dia nonton nih dari 2016 saya nonton Rin. Ini nih. Kenapa Rin materinya makin lama makin pusing ya gitu ya. Kasih masukan kayaknya dulu Rin kayak gini dan itu oke-oke aja. Nggak masalah. Karena dia emang support kita dengan baik gitu. Dia tahu cara Rin kayaknya dari dulu ini deh. Tapi mungkin ini efek dari pendewasaan tadi. Pendewasaan kan nggak mungkin dari dulu bahas tolol. Nanti kalau udah tua-tua mungkin lingkungannya udah beda, pola pikirnya udah beda. Gitu. Bahas agama biasanya. Bisa jadi Bang. Bisa jadi kalau misalnya dulu pembahasannya soal apa kalau Radit tuh cinta-cintaan. Gitu. Sekarang dia udah punya anak. Bahasnya keluarga. Nggak mungkin bahas yang kayak gitu lagi. Jomblo-jomblo. Ya nggak mungkin lah dia. Pergilah kau, nggak mungkin lagi kan. Nggak mungkin pergilah kau lagi dong. Bener-bener udah pergi kan. Jadi gimana nih pandangan Darin soal industri kreatif di Padang, baik pelakunya, boleh dalam bentuk kecewa Darin ke industri di Padang, baik dari segi akademisinya atau pemerintahannya atau pelaku-pelakunya. Apa ya? Kita mulai dari mana ya? Karena gini, kita mulai dari mana ya pembahasan ini? Saya percaya sih, maksudnya kayak Pras atau Rin Hermana, kalau misalnya bisa hidup di Padang, pasti akan tinggal di Padang. Ya. Yang ngapain jauh-jauh merantau? Benar. Gitu? Macet Pak, bangun pagi, pulang malam naik kereta Pak, gitu kan? Iya kan, gitu.
apa sih sebenarnya yang kita butuhkan di Padang ini biar industri kita tuh tumbuh? Kesadaran masyarakat. Dari sana deh, kesadaran masyarakat tentang seni tidak gratis. Iya. Seni tidak gratis, support tidak gratis. Dan gitu. seniman itu pekerjaan. Seniman itu pekerjaan. Yang dikonsep butuh biaya, butuh segala macam, dan senimannya butuh makan. Seniman dan PNS itu sama-sama loh, Sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Nah. Cuman bedanya kita mungkin kayak lebih kumuh aja gitu ya. lebih nggak tertata rapi. Karena kita nggak bisa digadein ke bank. Kita nggak kayak gitu. Tapi setidaknya masyarakat mulai memahami yang dilakukan orang ini itu adalah pekerjaannya dia. Iya. Manggung itu adalah kantornya dia. Iya. Yang Tempat ladang lah, benar, sawah ladang iya, kita. itu gitu. yang harus dipahami. Kalau misalnya dari orang-orang yang menganggap kalau ngeband manggung ya udah itu sekedar hiburan ini aja gitu, nggak ada apa support atau yang lain-lainnya ya. Pada akhirnya menurut band akan mati, band akan berhenti. Iya. Karena ya ngapain kita cuma manggung yang awalnya mungkin niatnya untuk Senang-senang. sampai ke ujung kalau dia udah tahu oh ini bisa nih jadi karir saya, Bisa jadi penghidupan. bisa jadi penghidupan, ya support gitu. Itu yang kayaknya dari masyarakatnya dulu deh. Ya, sebenarnya di Padang ini kalau kita pengen ada yang tumbuh dan industrinya tumbuh, kita harus punya kesadaran itu support dalam bentuk yang emang nggak sekedar ketawa doang, nggak sekedar oh bagus nggak kayak gitu doang. Ketika ada produk dibeli, ketika Apapun, ada apapun membiasakan diri dengan supportnya itu untuk menghidupi lah. Ya. Jangan uang deh, jangan uang dulu, kita nggak usah bahas uang dulu. Kalau misalnya dia menjual ini dan kita suka, hargai dia. Ya, karena itu juga dibeli. Misalnya kaos itu kan juga ada biaya produksinya Benar. gitu. Kaos atau Ada yang minta gratis nggak sih? banyak. Gak ada otak itu. Banyak. Jangan kalau kaos show sih Bang, kalau udah show ya, show stand up itu orang kebanyakan minta gratisan. Karena alasan yang tadi cuma stand up doang, cuma ngomong-ngomong doang. Ya udah itu bukan spesial. Kalau misalnya band ada alat-alat dan lain-lain, dia mungkin ngeliat, oh banyak nih sesuatu yang dibawa di panggung. Stand up kan kayak orang pidato doang. Iya, kayaknya. Ustadz masih ada mimbarnya loh. Iya. Ini kayak Sama pidato. mic doang kan? Iya ini mic doang, modal mic doang. Nah yang dihargai itu intelektual India untuk dan yang nulis materi yang nggak bisa dipakai berkali-kali sebenarnya. Iya, Kalaupun apalagi kalau udah dipublish mah kayaknya udah lebih susah. udah habis, gitu. udah habis kita bikin lagi. Itu yang Makanya dulu tuh Radit kayaknya juga nggak mau ini ya, nggak mau manggung sering-sering stand up karena katanya emang susah nulis materinya gitu. Iya, Dan itu nggak bisa dipakai. Kalau buku kan bisa diproduksi berkali-kali malah gitu, sama kayak musik gitu kan ya. Iya. Jatuhnya output buku tadi itu yang tadi digital download. Jadi mungkin orang bisa memiliki itu dengan ya digital download, ya bisa nonton berkali-kali aja gitu. Selain masyarakat, Darin, kalau kolaborasi stand up itu kolaborasi dengan apa ya bisanya? Dengan band atau dengan? Sebenarnya Rin menganggap semua lingkup seni itu bisa kolaborasi aja sih dengan band. Anggap dengan band. Rin bisa kolaborasi dengan band. Mungkin band butuh apa ya? Ada part stand up komediannya masuk di dalam sebuah launching album lah Ya, misalnya. launching albumnya ada stand up komediannya masih bisa. Bahkan Ada jangan Wira. launching dulu album deh. Lagunya aja nih, dia bikin lagu. Ada Wira Negara waktu itu Iya, ya. yang kolaborasi sama musisi kan. Iya. Nah gitu. Stand up komedian juga butuh band sebenarnya kita untuk musik introduce apa untuk yang mungkin ada gimmick panggung atau apa pakai band. Ada materi yang emang ada musiknya. Benar gitu. itu, kita juga butuh itu. Artinya kan emang luas banget ya. Nah, akhirnya dikundang ini bercoba pengen kolaborasi dengan gambar seniman sketsa gambar-gambar gitu. Pengen langsung ada pameran gambarnya di sana. Oke. Jadi Kundang ini adalah special show-nya Rina Hermana itu di dua kota, Jakarta dan Padang. Iya. Bulan Maret Februari ini ya. Nanti di digital download-nya juga bisa dibeli di Komika setelah show-nya. Ya, nggak tahu cuma di Comika, mungkin beda di tempat lain juga ada kali ya. Ini Dan itu akan infoin di Instagram Rin Hermana iya, nanti ya. Terima kasih sudah beli. Anda yang beli adalah saudara saya. Karena Anda sudah membantu saya. Yang fotokopi adalah plagiat.
Dan ini Darin, namanya panggung itu kan nggak bisa lepas dari IO, dari komunitas, sekolah lah, segala macam lembaga pemerintahan gitu. Darin punya pengalaman, terutama di Padang, karena kita ngomongin industri kreatif di Padang. Darin punya pengalaman nggak enak nggak sih, kayak sama IO Padang atau sama komunitas yang ngundang sekolah atau lembaga gitu yang ngundang Darin? Saya nggak mau nyebut IO-nya aja ya. Nggak usah sebut namanya. Iya, karena saya juga udah lupa. Acaranya itu dulu tahun 17. 15. Waktu masih awal-awal merintis. Ya. Saya stand up dibayar 500.000 waktu itu. Itu red card-nya 500.000 waktu itu. Waktu itu. Sekarang ya mesti saya ambil. Enggak lah. Enggak, sekarang red card-nya beda. Ya. Dulu sih gitu. Terus stand up lah di sebuah acara yang ini dari brand besar. Sponsornya brand besar. Sponsornya Telkomsel. Boleh nyebut nggak ya? Mati lah. Ya nggak apa-apa. Ya brand besar. Waktu itu. IO-nya. Dan ini adalah acara besar yang roadshow, bukan hanya acara di Padang. Roadshow keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Mungkin Bang Boy tahu. Dulu itu ada 3 orang. Yang pertama itu Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, sama satu lagi itu vlogger siapa ya? Arif Muhammad atau siapa gitu yang di Padang, lupa deh. Oke. Nah, acaranya itu di Pangeran bukan ya? Bukan, yang satu lagi di Hotel Bumi Minang. Oke. Bumi Minang, dikumpulkanlah semua anak kreatif. Kayaknya anak UKKS tahu deh. Jadi UKKS itu unit kesenian. Iya, unit kesenian. Jadi di Universitas Negeri Padang. Diundang lah semua kesenian. Ada anak skaters, ada anak talempong, ada anak darak badara, semua jenis kesenian itu ada dan dihadirkan dalam satu panggung. Ya. Bagus dong konsepnya dong. Ya. Ada anak ini BMX Noob juga. Oh iya, lain. ya, ingat tuh. Pokoknya semua macam komunitas itu ngumpul jadi satu dan itu keren banget ini acara ini kan. Keren, kita ngikutin karena sangat semangatnya ngikutin ya. Sampailah titik bayarannya gimana ya? Gitu. Biasanya ini kita udah DP di awal ini. Ya, harusnya kan kalau sekarang itu DP minimal ya. Ya, DP. Saya pikir cuma saya dan kawan-kawan. Saya tidak diberkati oleh orang IO ini. Di DP di awal. Terus tanyalah sama orang-orang lain. Ya. Bang, ini udah dibayar belum Bang? Ya. Belum, kita belum dibayar. Kita dijanjiin setelah ini. Oh, oke. Ada bang, kawan lah. Ada kawan. Mulai cari-cari tuh. Siapa aja yang belum dibayar sama IO ini. Ternyata banyak Bang. Itu dibayar sampai sekarang nggak dibayar? Saya nggak tahu ya yang lain ya. Tapi yang jelas saya dari komunitas stand up Indo Padang itu belum dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh, itu. Saya bahkan udah, biarin aja lah ini jadi cerita aja. Tapi IO-nya masih ada nggak sampai sekarang? Nama IO-nya? Maksudnya masih ada? Nama IO-nya lupa saya, nama IO-nya. Terakhir saya lihat itu di Pekanbaru dia. Bikin acara ngundang kami juga, bukan anak stand up Padang ya, karena waktu itu saya sudah di Jakarta, ngundang grup stand up yang datang ke sana. Ketemu lagi, ini bukannya abang yang waktu dulu ya gitu kan. Tapi waktu yang di Pekanbaru dibayar ya? Enggak, iya Pekanbaru dibayar. Ya. Mungkin itu uang dari yang hari bunga uangnya. Itu uang lupa, mungkin lupa. Karena teman saya kan udah minta tuh, Bang gimana Bang bayar ini Bang gimana bayar ini. Tapi waktu itu punya ini nggak sih MOU tertulis itu dia kesalahan kita. Kita tidak ada MOU, kita tidak ada kontrak sebelumnya. Jadi untuk pekerja kreatif, seniman, MOU itu penting. Iya, itu kita baru sadar di sana tuh kontrak-kontraknya kayak gitu. Ini bukan sosokan kita kayak profesional yang wah, nggak usah pakai kontrak-kontrak lah. Tapi itu pegangan kita. Benar. Pegangan Sekarang kita. saya baru menyadari ternyata itu penting banget apalagi untuk di acara-acara walaupun anggaplah acara receh lah gitu. Kita harus belajar, kita punya kontrak. Ya. Kita punya kontrak bukan karena kita nggak percaya ya, tapi karena ini bentuk kita pengen profesional ke depannya gitu. Artinya kalau kita yang mangkir, kita bisa dituntut juga. Benar, gitu. kita juga punya tanggung jawab kan. Punya tanggung jawab gitu. Kalau misalnya wah tiba-tiba saya nggak mau deh gitu deh. Ya udah modal dibalikin terus karena penaltinya atau apa gitu. Dan di Padang sebenarnya pekerja kreatif kita masih banyak yang belum melek soal kontrak-kontrakan itu ya. Kayaknya ya. Iya. Karena mungkin malas juga, Bang.
Malas belajar kayaknya. Nggak usah lah kontra-kontra, udah nih DP nih, pasti nih acara nih. Waduh. Dan itu harusnya sih IO-nya nggak ini ya, maksudnya harusnya IO-nya nyiapin kontrak itu gitu. Harusnya kali ya. Harusnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita sama agensi lah nih, misalnya brand gitu, kan mereka yang nyiapin kontraknya. Iya. Iya kan? Iya, Content iya. creator kita dapat project nih, campaign misalnya. Itu kan kita dapat kontraknya. Iya. Dan sekarang ini kan harusnya kita juga punya kontrak sendiri nih. Punya kontrak sendiri, Iya. kalau nggak ada yang ngasih kontraknya. Iya benar. Kan waktu dealing ditanya tuh, ini kontrak siapa yang bikin nih? Iya, Saya iya. atau ini tim dari teman-teman gitu. Nah itu yang sangat menyadarkan saya untuk penting nih kontrak nih. Jangan sampai terulang lagi yang kayak gini. Ya, jangan sampai lukanya berdarah 2 kali ya. Benar. Resikonya adalah saya nggak percaya lagi sama IO bang. Iyo Padang. saya Tapi gini kalau saya sih. bukan IO Padang deh, lebih tepatnya. IO Padang ada beberapa yang, oh iya ini udah kenal nih, udah Iya, tahu nih, udah iya, pasti iya. nih, udah oke nih. Tapi itu pertama kali saya ngelihat ternyata berurusan dengan IO ini kok ada rasa curiga ya gitu. Iya. Nah, saya tidak mau punya perasaan curiga terhadap orang. Tapi sekarang sih kalau saya kan Darin mensiasatinya H-3 sebelum acara itu udah harus selesai bayar. Jadi saya nggak mau isi acara kalau misalnya itu belum selesai. Itu full. Full. Nah, sama. Jadi kalau kontrak jadwal itu 20%, 3 hari menjelang acara itu full. Iya, Pak. Harusnya idealnya kayak gitu sih. Bagusnya kayak gitu. Karena kita misalnya nih manggung nih ya, kita nggak mungkin lagi nih mikirin ini dibayar nggak nanti. Iya itu. Kalau Rin dulu, nggak dulu sih, setahun terakhir itu minimal Hamin 1 jam sebelum naik panggung. Dulu saya juga kayak gitu, tapi itu jadi repot. Oh, ya Jadi gitu repot. Ya? Akhirnya kan dari pengalaman ya, Iya. paling ideal itu emang 3 hari sih sebelum. Karena saya juga kasihan bang, kadang kalau diundang sama teman-teman yang sifatnya ini gabung kolaborasi Iya, mereka iya, lah. iya. Mereka mungkin nggak punya tabungan rame-rame yang cukup untuk itu. Dia Kampus lah biasanya ya. Iya, dia belum punya itu. Dia juga harus ngitung dari uang tiket, uang ini dan lain-lain. Makanya Iya, tapi minimal 1 jam sebelum naik iya sih. sebelum naik. Karena setelah manggung selesai nggak mau dipusingin lagi. Karena males juga ngikutin akhirnya drama, sementara kerjaan lain juga banyak ya. Oh iya itu, aduh saya pernah lagi tuh baru kepikiran selesai acara gitu. Oh jadi gini Bang Rin, jadi gininya gimana nih? Oke. Bisa nggak kurang? Kan saya sudah manggung bangsat, saya sudah stand up, saya sudah selesai nih. Saya selesai obrolan yang kayak gini. Sebelum manggung Sebelum harusnya. manggung, bukan berarti saya tidak mau ya. Ini Tapi kan- Anda nggak paham etika. Iya. Bisa nggak kurang? Ini acara ini nih, rugi nih. Acara ini ternyata kita gini nih. Ya, sebagai Ya, sebagai perform sebenarnya kita nggak mau tahu ya. Maksudnya Bukan kita nggak peduli. ya, Bukan kita seharusnya kita nggak mau tahu seharusnya. Iya, nggak ngikut campur lagi urusan Iya, ini gitu. Karena kita udah ngasih kewajiban kita gitu ya. Macam-macam. Ada lagi nih. Ada lagi saya pernah manggung di sebuah daerah di Sumatera Barat. Ya. Selesai acara nggak dikasih, salah perhitungan. Kita kan deal-dealannya adalah ini tiket, ini terbagi pembagiannya kayak gini ya. Ternyata selesai acara pembagiannya udah dirubah. Kenapa dirubah? Iya bang, soalnya orang ini bang, ini bang. Itu karena nggak MOU juga atau karena? Iya karena nggak MOU juga. Artinya emang MOU itu penting banget. Benar. Karena Rin dulu itu kayak ya udahlah kita ini ya, ini ya. Ya. Sepakat ya gini ya, gini. Oke, nggak usah lah terlalu yang kayak gitu. Ribet-ribet ya, karena Ribet-ribet. kita mikirnya semua orang itu baik. Benar, kesalahan saya seperti itu. Selesai acara ternyata gini. Yaudah sini. Bukan gini. Ya udah. Jadi saya dapat berapa? Jadi Bang Rin hutangnya segini Bang Rin. Kok hutang? Saya bikin acara kenapa saya hutang? Saya bintang Bang, tamunya kenapa jadi saya hutang? ini Bang bayar makan ini dari teman-teman ini. Bangsat. Udahlah, bayar biar udah ya. Udah selesai. Daripada drama. Pulang anjing ngomel-ngomel tuh bangsat kenapa kayak gini. Oke, Darin Hermana nih omongan kita udah panjang nih kayaknya ya. Omong kita udah panjang dan cukup. Sukses untuk show-nya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di episode kapan-kapan kita ketemu. Siap, selalu.
Standby. Thank you, Semoga Bang Boy. sukses selalu dan saya berharap sih kita makin kompak ya pekerja kreatif di Sumatera Barat. Harusnya ya. Harusnya. Kalau kita kompak nih semua nih, iya. industri kreatif di Padang ini, Kita punya kompak, semuanya. Kita punya semuanya. Iya. Kita makin dihargai lagi. Iya, karena Makin kita dihargai lagi, kuat, kita bisa hidup di sini. Kita bisa hidup di sini. Kita nggak perlu merantau lah. Kita nggak perlu merantau. Saya suka diketawain ngomong tebet saya. Susah saya nih ngomong gaul ini. Bisa. Kapan lagi kita bisa? Pengen deh suatu saat nanti orang bilang, wah Padang industri Padang keren kreatifnya ya, gila, semuanya bro. maju gitu ya. Industri kreatifnya luar biasa Padang bro. Gitu. Padang band itu dihargai, band Iya, nasional. punya nama gede-gede gitu. Iya. Jadi ada nanti suatu saat anak kecil itu cita-citanya apa? Punya band, punya Dan tinggal musisi. di Padang. Dan tinggal di Padang. Wah. Terima kasih sekali lagi Darin. Terima kasih. Teman-teman yang pengen kenal Rin Hermana bisa lihat YouTube-nya, semua media sosialnya Rin_Hermana. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.